Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yakub SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sinjai dari PTD SMP Negeri 25 Kabupaten Sinjai. Pada kesempatan ini saya akan melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif model 1.4. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala UPTD SMPN 25 Sinjai yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan guru UPTD SMPN 25 Sinjai, dan saudara kita Bapak Muhammad Yakub SPD, calon guru penggerak angkatan 11 yang sama-sama kita banggakan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kesyukuran kita dan salawat kita menjadi berkah pada kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan diseminasi atau pengembangan budaya positif yang insya Allah akan dipaparkan dan akan dibawakan oleh saudara kita Bapak Muhammad Yakub SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Sebelum kita memasuki dan mendengarkan pemaparan dari Bapak Muhammad Yakub, mari kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak arahan dari dari Ibu Kepala UPTD SMPN 25 Sinjai. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat keimanan, keislaman, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa bersua kembali dalam kegiatan diseminasi yang akan dilakukan oleh saudara kita, yaitu atau rekan kerja kita Bapak Muhammad Yakub SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersalawat akan menjadi syafaat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan sangat banggakan rekan-rekan kerja UPTD SMP Negeri 25 Sinjai, terkhusus kepada Bapak Muhammad Yakub SPD selaku CGP. Saya selaku pembina di UPTD SMP Negeri 25 Sinjai itu sangat-sangat bersyukur karena di antara kita ada calon guru penggerak, yang mana kita pahami bersama bahwa calon guru penggerak itu bukan hanya sebatas simbol atau apa saja, tapi kita sudah lihat bagaimana aksinya. Ini baru calon, tapi alhamdulillah di UPTD SMP Negeri 25 Sinjai, Bapak Muhammad Yakub sudah melakukan aksinya, sudah menunjukkan bagaimana dia berinteraksi dengan peserta didik, bagaimana dia berkolaborasi dengan rekan guru, kemudian bagaimana dia hubungannya antara siswa. Jadi dari situ kita bisa ambil nilai positifnya bahwa ternyata guru penggerak itu betul-betul menggerakkan. Karena terus terang baru beberapa bulan ini
dia baru calon, beliau baru calon, tapi sudah menunjukkan aksinya. Jadi sangat-sangat bersyukur di tengah-tengah kita ada yang menjadi calon guru penggerak. Dan ini bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu guru yang ada di UPTD SMP Negeri 25 Sinjai untuk tetap berkreasi, untuk tetap berkolaborasi, untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Sinjai, terkhusus di UPTD SMP Negeri 25 Sinjai. Nah, untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan diseminasi yang merupakan tugas dari calon guru penggerak, yaitu modul 1.4. Nah, di kegiatan ini, diseminasi ini, di sini dia mengangkat bahwa ada aksi nyata budaya positif. Terkait dengan budaya positif, mungkin sebentar akan dijelaskan secara terperinci, secara mendetail oleh Bapak Muhammad Yakub. Namun sebelumnya saya memberikan sedikit gambaran bahwa budaya positif itu memang kita sangat butuhkan dalam satuan pendidikan, karena budaya positif ini kami juga sudah masukkan di dalam KOSP sebagai bentuk kegiatan yang menjadi kegiatan rutin dalam setiap satuan pendidikan, yang mana budaya positif ini ada yang dalam bentuk harian, ada dalam bentuk mingguan, adalah dalam bentuk tahunan. Jadi itu semua ini tercover atas kerjasama kita semua. Jadi apa yang kita sudah kembangkan di KOSP ini akan sejalan dengan kegiatan guru penggerak, yaitu terkait dengan aksi nyata budaya positif. Artinya bahwa apa yang menjadi kegiatan ini nanti akan terus memberikan efek bagi peserta didik, karena budaya positif sebenarnya adalah kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan peserta didik dan berpihak kepada peserta didik. Semua kegiatan positif yang berpihak ke peserta didik itulah budaya positif. Nah, untuk lebih lanjutnya terkait dengan budaya positif nanti mungkin akan dikemukakan langsung atau dipaparkan langsung oleh Bapak Muhammad Yakub, dan saya mohon kepada Bapak Ibu bagaimana interaksi kita sebentar. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan budaya positif yang ingin ditanyakan, kesempatan inilah kita bisa berkomunikasi. Ketika misalnya ada sesuatu yang terkait dengan budaya positif yang ingin ditanyakan, kita bisa langsung dengarkan dari Bapak Muhammad Yakub. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tidak usah saya terlalu panjang lebar terkait dengan arahan hari ini. Namun yang jelas bahwa saya sangat mengapresiasi kepada Bapak Muhammad Yakub SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, karena pada hari ini memberikan memberikan motivasi kepada saya pribadi dan kepada teman-teman, membuka lebar bagaimana pengetahuan kita terkait dengan budaya positif, dan intinya adalah marilah selaku rekan kerja, marilah kita kolaborasi, saling memotivasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di calon guru penggerak, yang tentunya tidak lepas dari apa yang menjadi tujuan kita di UPTD SMP Negeri 25 Sinjai. Bapak Ibu yang hadir yang saya banggakan, barangkali hanya ini yang perlu saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya apa itu budaya positif, sebentar kita langsung dengarkan dari rekan kita Muhammad Yakub SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. Demikian yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan dari Ibu Kepala UPTD SMPN 25 Sinjai pada kegiatan diseminasi atau pengembangan budaya positif modul 1.4 oleh calon guru penggerak saudara kita Bapak Muhammad Yakub SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, sangat luar biasa dan mendalam apa yang disampaikan oleh Ibu kepada kita, terkhusus kepada rekan kita Bapak Muhammad Yakub SPD, bahwa ya baru beliau CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, tapi sudah bisa bergerak dan menggerakkan
Olehnya itu, demi semangatnya kita pada hari ini, mungkin kita bisa memberikan aplaus kepada Ibu Kepala UPTD SMP N25 Sinjai dan kepada saudara kita Bapak Muhammad Yakub SPD. Dimohon aplausnya dulu supaya kita semangat kolaboratif dalam kegiatan ini, apalagi menyangkut dengan kegiatan budaya positif. Nah, untuk lebih menelusuri dan mendalami dan mendengarkan apa yang menjadi materi yang akan dipaparkan oleh saudara kita Bapak Muhammad Yakub SPD. Olehnya itu, teman-teman semuanya, para rekan pendidik, mari kita menyimak dan mendalami juga apa yang akan dipaparkan, apa yang akan disampaikan oleh saudara kita Bapak Muhammad Yakub SPD, CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada saudara Muhammad Yakub SPD disilahkan dengan hormat. Mohon izin berdiri, Ibu. Ya, laki-laki memang hobinya berdiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SMP 25 Sinjai, yang saya hormati Bapak Moderator, rekan-rekan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan UPTD SMP 25 Sinjai yang alhamdulillah pada siang hari ini masih menunjukkan semangatnya yang luar biasa membersamai kami selaku calon guru penggerak dalam rangka berbagi pengalaman, berbagi ilmu terkait hal-hal apa yang saya dapatkan selama menjadi bagian dari calon guru penggerak Kabupaten Sinjai. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya lah sehingga pada kesempatan ini kita sama-sama hadir di tempat ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada siang hari ini tentunya dalam rangka memberikan edukasi atau berbagi ilmu kepada Bapak Ibu, khususnya rekan-rekan tenaga pendidik di SMP 25. Salah satu tugas kami selaku calon guru penggerak adalah melakukan diseminasi atau aksi nyata terkait budaya positif. Sebelumnya kita melangkah lebih jauh terkait dengan budaya positif ini. Seperti biasa, ini kita tidak lupa melakukan salam guru penggerak. Jadi kalau saya bilang salam guru penggerak, teman-teman menjawab tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Iya, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjut, jadi kita speaking dulu sebelum saya lanjut. Jadi Bapak Ibu silakan perhatikan kata-kata saya. Jadi perhatikan misalnya kata-kataku. Jadi kalau saya bilang ini, Bapak Ibu cukup jawab dengan angka. Ini? 1. Kalau yang ini? 2. Kalau yang ini? Oke. Jadi saya ulangi. Jadi ini? 1. Yang ini? 2. Kalau yang ini? 3. Iya, baik. Jadi ini tes konsentrasi nih. Oke. Saya ulangi. Jadi silakan. Kalau yang ini? 3. Ini? 2. Ini? 2. Ini? 2. Makanya saya bilang perhatikan kata-kata saya. Iya. Tadi kan ini? 1. Yang ini? 2. Kalau yang ini? 3. Oke. Kalau ini? 3.
Eh. Ini. 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 Satu. Makanya perhatikan kata-kata saya, toh? Ini satu. Kalau yang ini? Ya? Pak, mengerti betul? Perhatikan kata-kata saya. Oke. Oke. Kalau yang ini? Oke. Yang ini? Iya. Nih? Begitu jadi kalimatnya kan. Ini, yang ini, kalau yang ini itu Ji. Ada 3 kan? Iya. Baik. Makanya tes konsentrasi ini, tes konsentrasi. Hah? Ini 1, yang ini 2. Kalau yang ini, jadi kalau saya bilang kalau yang ini 3. Baik Bapak Ibu, itu hanya tes konsentrasi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan disiplin positif ini, saya yakin dan percaya teman-teman ini sudah sering mendengar, khususnya kata-kata positif. Seperti yang kita lakukan selama ini. Kalau kita misalnya datang jam 7, atau misalnya atau jam 7.30 atau jam 8 lah, dah. Salah satu disiplin positif yang kita lakukan adalah ini, melakukan salam pagi. Dan saya yakin banyak yang lainnya disiplin positif yang sering kita lakukan. Dan insya Allah semoga ke depan hal-hal itu bisa kita terapkan secara terus-menerus. Yang kedua, hari ini akan kita bahas selain disiplin positif adalah terkait dengan motivasi perilaku manusia. Kemudian ada juga namanya posisi kontrol restitusi. Kemudian ada juga keyakinan kelas, dan yang terakhir sebentar kita bahas terkait dengan segitiga restitusi. Nah, hal-hal inilah yang selama saya melakukan pendidikan guru penggerak di khususnya modul 1. Jadi modul 1 ada 4 itu, 1.1 sampai 1.4. Nah, hal-hal inilah yang selama ini kami dapatkan. Terkait dengan disiplin positif, itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi poin besarnya di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi namanya anak, jangan terlalu cepat Pak Amar, iya. Jadi namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, tentunya anak-anak kita dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai kebajikannya. Contohnya apa? Ketika misalnya anak-anak kita lewat di depan kita, harus menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu? Mapatabe, Pak. Nilai-nilai inilah sebenarnya yang bukan hanya di sini, tetapi hampir di semua sekolah itu hampir hilang. Makanya kemudian waktu pemaparan diskusi kelompok kami di kelompok 1, saya mengangkat tema itu terkait dengan budaya Mapatabe. Ada namanya nilai luhur di filosofi Ki Hajar Dewantara. Next Pak Amar. Next. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Jadi intinya disiplin positif adalah pembiasaan. Pembiasaan kepada anak-anak bagaimana kemudian kita selaku tenaga pendidik ini menunjukkan karakter yang lebih baik. Insya Allah anak-anak kita akan memberikan mencontoh apa yang kita lakukan. Seperti tadi misalnya datang tepat waktu dan lain sebagainya. Next Pak Amar. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi ada bahasa anak-anak menunjukkan di budaya positifnya, disiplin positifnya, tetapi kayak Yano itu di sana bilang saya nyebab firman tidak nak cek ke ku. Jadi kalau lewat di depan kita terpaksa Mapatabe. Bukan itu sebenarnya kita tuntut, tetapi bagaimana kemudian anak-anak ini dengan kesadaran dirinya mampu melakukan disiplin positif. Tentunya kita ini selaku tenaga pendidik harus lebih dulu memberikan contoh kepada mereka. Next Pak Amar. Nah ini kaitannya
kaitannya antara profil pelajar Pancasila dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi di grup penggerak itu ada istilah nilai-nilai kebajikan. Nah, misalnya profil pelajar Pancasila ini kan ada 6. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kira-kira di profil pelajar Pancasila poin 1 ini nilai kebajikan apa yang sering anak-anak kita tampilkan di kelas atau di luar kelas? Beriman dan bertakwa. Kira-kira apa? Iya, misalnya berdoa sebelum belajar. Ini kan menunjukkan nilai kebajikan. Berdoa sebelum belajar. Kaitannya dengan profil pelajar Pancasila sudah mencerminkan poin 1. Nah, apalagi misalnya berkebinekaan global, bergotong royong. Nilai-nilai kebajikannya bergotong royong seperti apa yang sering anak-anak kita lakukan selama ini? Ya, bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah sebenarnya yang perlu menjadi perhatian kita bersama, bagaimana kemudian profil pelajar Pancasila ini dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan anak-anak peserta didik kita. Next, Pak. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, motivasi perilaku manusia. Next. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini yang banyak ini pada anak-anak kita. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mau dapat pergi gerak jalan, tapi cari kayak dulu misalnya PIP-ku. Ini motivasi sebenarnya, tetapi motivasi yang kurang benar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Boleh juga, tetapi jangan hanya semata-mata untuk itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada tiga motivasi perilaku manusia ini yang kadang-kadang sering kita dapatkan dalam rutinitas kegiatan kita di sekolah maupun di luar sekolah. Salah satunya tadi, menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Kubuan di sana Pak, tai anjing, tapi kasih begini Pak. Itu kan dalam bentuk hukuman itu. Next, Pak. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini terkait dengan keyakinan kelas. Ini adalah terus terang saya pribadi baru dapat ini di guru penggerak. Yang umum selama ini kita di sekolah adalah terkait dengan peraturan kelas. Kira-kira apa bedanya Bapak Ibu antara peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas? Ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi di sini ada 3 saya lihat. Ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan peraturan kelas. Nah, saya dari bawah dulu peraturan kelas. Kalau terkait dengan peraturan kelas, selama ini yang kita laksanakan mungkin yang umum itu adalah peraturan kelas. Artinya bahwa peraturan kelas itu adalah peraturan yang dimunculkan di dalam suatu kelas untuk diatuhi. Nah, kesepakatan kelas ini sebenarnya kurang lebih dengan peraturan kelas, hanya saja kalau kesepakatan kelas di sini mungkin tetap meminta pendapat dari anak-anak sekalian bahwa yang seperti apa yang menjadi kesepakatan kelas bersama yang akan dilakukan dan yang mana yang tidak bisa dilakukan. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti yang dikatakan oleh tadi Pak Yaku bahwa mungkin memang di sekarang baru kita paham bahwa ternyata keyakinan kelas itu apa yang menjadi keyakinan kita dalam kelas, dan ini nyata muncul dari peserta didik. Jadi kalau misalnya peraturan kelas bisa saja hanya kita yang selaku guru yang membuat peraturan itu yang harus diatuhi oleh peserta didik. Tapi kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu artinya
ide muncul itu dari peserta didik. Apa yang menjadi keyakinan kelas kita, yang menjadi sebuah kesepakatan bahwa hal-hal ini yang tidak bisa dilakukan. Dari keyakinan kelas inilah, dari semua masukan-masukan yang dari peserta didik inilah, itu nanti yang mereka tidak terbebani karena mereka sendiri yang buat. Jadi kalau mungkin selama ini peraturan kelasnya, oh nggak bisa kak saya kerja ki bapak ibu karena susah. Nah kalau keyakinan kelas, mereka sendiri yang munculkan idenya. Akhirnya mereka tidak terbebani karena dia sendiri yang membuat peraturan itu, bukan kita yang menentukan. Makanya dari sini mungkin kita bisa melihat bahwa ternyata betul-betul keyakinan kelas ini ketika difungsikan dengan benar-benar, maka kelas itu akan berjalan dengan sebagaimana yang kita inginkan. Kira seperti itu Bapak. Baik, makasih Bu. Jadi berikan dulu aplaus tahu tuh Ibu Kepala Sekolah. Jadi pada intinya peraturan kelas, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu tadi betul yang disampaikan oleh Ibu Kepsek Kepala Sekolah bahwa peraturan kelas itu biasanya hanya kita ini selaku guru yang buat. Pokoknya anak-anak dibuat peraturan kelas tidak boleh merokok tanpa melibatkan peserta didik. Itu bedanya antara peraturan kelas, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat biasa kita hanya guru yang membuat tanpa melibatkan peserta didik. Kalau kesepakatan kelas dan keyakinan kelas melibatkan peserta didik dalam membuatnya. Ditambah dengan tentunya bahasa-bahasanya yang sudah lebih bagus lagi. Peraturan kelas misalnya tentunya dilarang buang sampah, dilarang merokok. Ketika itu berubah menjadi sebuah keyakinan kelas, maka misalnya dilarang buang sampah itu berubah bahasanya menjadi bahasa yang lebih positif. Apa kira-kira bahasanya? Iya, kebersihan sebagian dari iman. Nah, itu. Jadi paradigma itulah yang harus kita ubah. Jadi terus terang saya juga pribadi baru dapat di guru penggerak itu, paradigma berpikir itulah yang harus kita rubah. Bagaimana kemudian memanage kita punya peserta didik supaya lebih santai di dalam kelasnya, jangan terlalu kaku. Kalau saya terus terang selama pembelajaran, sebelum saya mengenal ini namanya guru penggerak, pokoknya kalau saya bilang AA, sekarang perlahan-lahan kita rubah itu. Bagaimana kemudian kita berkomunikasi dengan baik dengan peserta didik kita, supaya juga mereka juga merasa nyaman. Seperti itu. Next Pak, ya ini kesepakatan kelas adalah daftar peraturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa. Nah, di situ tadi momennya antara kesepakatan kelas, keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Next, next. Ini keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati oleh guru dan siswa untuk mengatur perilaku dan interaksi di dalam kelas. Next. Ini keyakinan kelas sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Next. Contohnya tadi berdoa. Ini contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 9. Misalnya keyakinan kelas disiplin, datang tepat waktu setiap pagi di kelas dan setelah istirahat. Tugasnya bertanggung jawab menyelesaikan tiap tugas dan diselesaikan tepat waktu. Tertib, memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pelajaran. Respek dan hormat pada guru, murid dan semua pegawai di sekolah. Kemudian kebersihan, menjaga kebersihan baik dalam kelas maupun di luar kelas. Seperti juga disampaikan Bu Mardian tadi, menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu juga bentuk-bentuk keyakinan kelas. Kemudian HP-nya, menggunakan handphone di dalam kelas dengan seizin guru. Jadi tidak seenaknya. Jadi kalau peraturan kelas tadi mesti kita tulis itu dilarang menggunakan gadget. Pola pikir itulah yang harus kita rubah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita melangkah pada kebutuhan dasar manusia.
Next. Jadi bicara soal kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama tentunya kebutuhan kita selaku manusia ya bertahan hidup. Bagaimana kita caranya bertahan hidup? Ya tentunya kita mencari rezeki yang halal. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Guru penggerak adalah pemimpin. Kita manusia ini memang kodratnya butuh disayang-sayang, dibapin mak. Proaktif. Bangka. Begitupun dengan peserta didik kita butuh disanjung-sanjung. Pembelajaran yang berpusat kepada murid serta Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga ada penguasaan. pendidikan. Untuk Yang keempat ada kebebasan, bebas dalam berekspresi, tidak ada tekanan, membawa perubahan. bebas dalam mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Dan yang terakhir, Guru penggerak kebutuhan dasar kita adalah kesenangan. Jadi kita juga butuh senang-senang. Kalau misalnya habis terima rapor ya kita jalan-jalan ke Kampung Galung kah, atau ke jalan-jalan ke Pantai Bira, bersenang-senang, membawa peserta didik kita. Iya betul itu Pak Firman, betul. Nah, butuh refreshing. Jadi makanya sekarang saya di kelas 9 itu sejak saya masuk jadi kelas, pokoknya ada iurannya itu per minggu yang nanti insya Allah akan digunakan ketika dia tamat untuk jalan-jalan ke Tanjung Bira kah, Makassar kah. Sudah sepakat pokoknya jalan iurannya itu insya Allah saya mulai nanti. Kalau selama ini kan tidak pernah ke jalan-jalan, pokoknya nanti kelas 9 kita jalan-jalan di Bira lah. Iya. Baik, selanjutnya kita melangkah pada posisi kontrol restitusi ya. Ini juga baru ini saya dapatkan di guru penggerak. Nah, selama ini saya tidak pernah dapatkan itu apa dibilang restitusi, ternyata ada istilah namanya restitusi. Di next Pak Ahmad. Nah inilah yang selama ini kita lakukan di sekolah. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi sebagai seorang tenaga pendidik. Yang pertama sebagai penghukum. Ini yang sering kita lakukan ini. Nah, sebentar kita pilih di antara kelima posisi kontrol ini kira-kira yang mana yang paling efektif, yang paling bagus kita terapkan. Guru sebagai penghukum. Sedikit-sedikit anak-anak misalnya tidak kasih masih bajunya, push up. Bersihkan WC. Itu kan bagian dari hukuman itu. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Seperti apa misalnya anak-anak kita misalnya datang terlambat masuk kelas. Kita memberikan penjelasan. Mesti kita tanya kenapa kita terlambat. Misalnya karena alasannya karena aku antar dulu Pak adekku ke SD 247. Kuantar ibuku ke pasar. Ya ini yang umum kita di sini. Kuantar dulu ibuku ke pasar. Jadi mesti kita tanya baik-baik dulu, jangan sampai kemudian alasannya itu masuk akal. Kalau misalnya tadi nantar anaknya adiknya ke sekolah karena sakit misalnya ibunya, ya oke. Ya. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Ini yang perlu juga untuk kita terapkan. Kita ini selaku tenaga pendidik harus bertindak sebagai teman dengan peserta didik kita. Bagaimana caranya? Tentunya kita memberikan edukasi, berkomunikasi dengan baik dengan peserta didik kita. Jadi jangan ada jarak antara kita dengan peserta didik. Kalau kemudian ada jarak antara kita dengan peserta didik, maka saya yakin dan percaya peserta didik akan canggung dengan kita. Selamanya akan malu-malu dengan kita. Takut-takut kah sama Pak Yakub bilang kah. Kita kena kukut tuh. Ini pola pikir ini yang harus kita rubah. Saya terus terang Ibu dulu, sebelum saya jadi sekretaris saya aktif di sini. Kalau pokoknya kalau saya itu bilang, anak-anak itu pernah lewat jendela itu Bu. Kenapa? Karena takut saya hukum. Jadi dia lompat jendela, lewat samping. Lompat di jendela. Kenapa? Karena berbuat kesalahan, takut sama saya. Akhirnya saya datang di kelasnya lewat jendela keluar. Untung keluar tak pipik kepalanya jendela, tetap juga lari.
Nah, yang keempat, guru sebagai pemantau. Tugas kita juga selaku guru adalah memantau anak-anak kita. Nah, jadi tetap kita pantau dengan memberikan edukasi-edukasi atau bahasa-bahasa yang positif. Kemudian yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, ini yang posisi kelima ini sebenarnya yang harus kita lakukan sekarang. Kalau manajer itu ada semua di antara empat itu. Kadang-kadang juga tidak apa-apa kita memberikan hukuman satu dua kali kalau misalnya sudah kelewat batas itu kelakuannya, tidak apa-apa. Seperti itu. Selanjutnya Pak. Nah ini penjelasannya. Guru sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang merupakan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Kalau dia bilang A, pokoknya A. Awas. Kamu selalu saja salah, ataukah selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, yaitu cara menghukum. Kalau tidak dihukum ya main-mainnya anak-anak. Paradigma ini harus kita rubah. Next Pak Ahmad. Guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kalian ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan atau Bapak bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Selanjutnya, next Pak. Guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan misalnya, ada anak kita yang melanggar misalnya tidak kasih masuk bajunya. Kenapa tidak masuk bajunya? Ada aturannya enggak? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Itu contoh konkret. Selanjutnya, next Pak. Guru sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Next. Ini posisi kontrol restitusi. Ini baru-baru ini saya coba-coba praktikkan. Jadi saya bisa contoh kasus misalnya saudari Rahmadani ini terlambat masuk kelas. Saya melakukan kelima posisi kontrol restitusi tadi itu. Yang di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya.